Deden Maulana, salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Pertanian atau KKP, masih dalam proses pencarian seusai pesawat ATR 42500 yang ditunggangi hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026. Dari pantauan wartakotalive.com di rumah duka Deden, Jalan Mesir 2 RW 10, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah ramai keluarga. Menurut kesaksian ayah mertua Deden yakni Rahmat, ia baru bertemu dengan sang menantu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, sebelum Deden dinyatakan menjadi korban hilang pesawat ATR 42500. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Miftahul Munir. Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, saya berada di kediaman dari Deden Maulana. Ini merupakan salah satu penumpang pesawat ATR yang dikabarkan hilang kontak pada hari Sabtu kemarin, di mana di rumah duka ini sudah mulai ramai dari kerabat maupun keluarga Deden yang terus berdatangan sejak pagi tadi. Dan tadi saya berbincang dengan ayah mertua dari Deden bernama Rahmat, di mana ia mengungkapkan sosok dari Deden Maulana sebelum dinyatakan hilang atau menjadi korban pesawat ATR. Rahmat sendiri bertemu terakhir kali pada 3 hari lalu atau 4 hari lalu, dan ada gelagat yang tidak biasa, di mana Deden ini tiba-tiba masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Biasanya Deden masuk tanpa mengucapkan salam atau tinggal masuk saja ke rumah. Ia pun saat ditanya kenapa, dan Deden hanya tersenyum. Dan Rahmat sendiri ini berharap pemerintah bisa segera menemukan jenazah atau jasad dari menantunya tersebut. Demikian, kembali ke studio. Dengan Bapak siapa, Pak? Rahmat. Pak Rahmat, sosok dari Deden Maulana sendiri seperti apa sih, Pak, di mata keluarga ya, Pak? Orang yang jujur, sabar orangnya. Mantap saya itu. Punya anak berapa, Pak, beliau, Pak? Baru satu. Baru satu. Nah, itu kerjanya apa sih, Pak, beliau, Pak? Saya kurang tahu, pokoknya di Perikanan dan Kelautan. Oh, KKP itu ya. Nah, itu pada saat itu mau bertugas di mana, Pak? Di Makassar, Pak. Mau ke Makassar dia ya. Nah, terakhir Bapak ketemu kapan, Pak? Terakhir ketemu di datang ke rumah. Datang ke rumah. Tapi apa di jalannya kayak lain gitu sebenarnya. Apa tuh, Pak, yang biasanya kan dia masuk aja ke rumah. Dia kayak rumah sendiri aja ke rumah saya tuh. Itu beri salam dia. Saya siap menengok ya. Dan ada apa deh? Enggak, Pak, tahu aja dia. Itu terakhir saya ketemu. Hari apa tuh, Pak? 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu deh, pokoknya sekitar gitu deh. Nah, terus Bapak sendiri dapat kabar itu kapan, Pak? Kemarin. Kaget, Pak? Iya, bukan kaget lagi, shock. Nah, untuk saat ini gimana, Pak? Udah ada kabar terbaru belum, Pak? Tadi saya nonton TV, tonton beritanya. Menurut beritanya ya, penumpang dari Kelautan dan Perikanan ada 3 orang. Pertama Deden Maulana. Yang kedua saya kurang perhatian. Aduh, orang siapa? Anak saya nangis aja di rumah. Berarti belum ada kabar ketemunya ya, Pak? Pak, ada harapan nggak ke pemerintah nih? Istilahnya ini kan masih dalam pencarian ya, Pak ya. Nah, itu ada harapan Bapak apa sih, Pak? Ya, harapan saya supaya biar beritanya jelas, saya ketahuan gimana ininya. Nah, untuk rencana bakal dimakamin di mana, Pak? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Soal makam belum kepikiran. Belum rembuk ya, Pak? Karena jenazahnya aja kita belum ketemu. Siap. Ada.
Tapi belum di secara formal, belum dinyatakan secara formal. Senyum dan kebersamaan kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT yang sempat diabadikan dalam foto kini menjadi sebuah kenangan pilu. Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026 siang. Pesawat tersebut diduga mengalami insiden di wilayah pegunungan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat diketahui sempat berkomunikasi dengan petugas Air Traffic Control sebelum sinyalnya hilang di jalur pendekatan menuju Makassar. Dugaan sementara menyebutkan pesawat jatuh di kawasan pegunungan Maros yang dikenal memiliki kontur berbukit dan cuaca yang cepat berubah. Manifest penerbangan mencatat ada 11 orang di dalam pesawat, terdiri atas 8 kru dan 3 penumpang. Kru pesawat dipimpin oleh Kapten Andi Dahananto bersama First Officer Yuda Mardika, serta kru teknis lain seperti Soekardi, Haryadi, Franky Detanamal, dan Junaidi. 2 awak kabin Florencia Lolita dan Esther Aprilita S juga turut serta dalam penerbangan. Sementara 3 penumpang yang tercatat merupakan pegawai Kementerian KKP yakni Deden, Ferry, dan Yoga. Foto-foto kebersamaan kru sebelum penerbangan kini menjadi sorotan publik, memperlihatkan wajah penuh semangat yang tak pernah menyangka akan berakhir dengan tragedi. Tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah telah dikerahkan dan operasi difokuskan pada pelacakan sinyal darurat dan penyisiran area pegunungan. Helikopter dan tim darat disiapkan untuk menjangkau titik-titik sulit, dan pihak Indonesia Air Transport menyampaikan bahwa mereka masih berkoordinasi dengan otoritas penerbangan sipil dan juga tim SAR. Publik diminta menunggu keterangan resmi dan tidak berspekulasi. Otoritas penerbangan juga memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan setelah lokasi pesawat ditemukan untuk mengetahui penyebab pasti hilangnya kontak. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi sedikit. Puncak kedua. Ayo. Sini tuh. Apa bang? Itu tas. Beraki bang, bahaya jangan ki. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi sedikit. Puncak kedua. Ferry Irawan, pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjadi salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Ya, keluarga masih menantikan kabar terbaru dari insiden hilangnya pesawat ATR 42500 setelah dikabarkan Ferry menjadi
Menurut pantauan Tribun Bekasi pada Minggu 18 Januari, tampak kerabat sudah mulai merapat di kediaman orang tua Ferry di Jalan Kunen RT 04 RW 05, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan dari salah seorang kerabat Ferry, yakni Tohorin 50 tahun, pihak keluarga masih berharap ada keajaiban terkait kondisi Ferry, sehingga keluarga belum memasang bendera kuning karena menunggu kepastian dari pihak kementerian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, yakni rekan Muhammad Azam. Baik rekan Azam, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kediaman orang tua dari Ferry, pegawai KKP yang dilaporkan hilang dalam penerbangan bersama ATR 42500. Ya, baik Arin dan juga Tribuners, bahwa benar Ferry Irawan menjadi salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di wilayah Sulawesi, yang kemudian informasi terbaru puing-puing maupun beberapa bagian dari pesawat telah ditemukan oleh tim SAR dan tim pencarian lainnya. Dan untuk pantauan kami pada siang hari ini, tepatnya di kediaman Ferry Irawan yang berada di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang pantauan kami pada siang hari ini sudah terpasang tenda, kemudian juga sejumlah tetangga, kerabat, maupun dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendatangi kediaman daripada orang tua Ferry di wilayah Pondok Melati, Kota Bekasi pada siang hari. Begitu, Arin. Rekan Azam, bisa dijelaskan siapa saja tokoh-tokoh yang tampak di kediaman orang tua Ferry menurut pantauan? Apakah dari pihak KKP sendiri hadir di lokasi? Untuk pantauan dari pagi hingga siang hari atau sekarang saat saya melaporkan, dari pihak jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah datang di lokasi bahkan sejak hari kemarin atau kemarin malam. Namun untuk pejabat sendiri dari pihak KKP yang datang ada dari direktur, kemudian dari istri daripada dirjen juga turut hadir menemui keluarga daripada Ferry Irawan di kediamannya di wilayah Pondok Melati, Kota Bekasi. Dan diketahui bahwa Arin, untuk Wakil Menteri KKP sendiri telah lebih dulu datang pada hari Sabtu malam kemarin bersama jajarannya dan langsung menemui keluarga Ferry Irawan. Untuk pejabat atau dari pihak instansi pemerintah yang lain, sejauh ini atau hasil pantauan kami belum melihat. Begitu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga atas kabar penemuan puing pesawat ATR 42500 yang sempat dilaporkan hilang sebelumnya, rekan Azam? Untuk daripada tanggapan keluarga, khususnya dari pihak orang tua maupun dari kakak dari Ferry Irawan, belum dapat menyampaikan pernyataannya, namun kami sempat berbincang dengan kerabat yang juga tetangga daripada Ferry Irawan ini mengungkapkan bahwa pihak keluarga, khususnya orang tua dari Ferry ini, masih menunggu keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga belum ada tanggapan mengenai hal tersebut. Namun diungkapkan oleh salah satu tetangganya, Tohari, menyebut bahwa pemasangan tenda pun dilakukan untuk berjaga-jaga ketika tamu undangan hadir dan kondisi cuaca yang terus hujan, dan juga memang diakuinya tidak memasang bendera kuning karena daripada pihak keluarga masih menunggu keterangan resmi terkait kondisi dan kabar daripada Ferry Irawan maupun kondisi daripada penumpang lainnya yang terjadi atau pesawat hilang kontak. Begitu. Rekan Azam, bisa dijelaskan bagaimana sosok Ferry Irawan sendiri menurut keterangan dari pihak keluarga maupun kerabat? Dari pihak tetangga sendiri, untuk sosok Ferry Irawan juga kan merupakan ya baik, Arin.
untuk sosok daripada Ferry Irawan sendiri diungkapkan bahwa memang dia merupakan sosok yang tidak begitu banyak berbicara, namun memang kerap bersosialisasi dengan masyarakat dan juga kerap kali bertemu, bahkan rutin melaksanakan sholat subuh, dan disitulah salah satu tetangga Ferry Irawan sering berkomunikasi, terlebih jika tidak ada ke luar daerah. Dan juga Ferry Irawan juga diungkapkan telah tinggal di ibunya ini selama 3 tahun, yang memang untuk keluarganya berada di Bogor. Adapun untuk Ferry Irawan sendiri telah menjadi pegawai KP kurang lebih selama 15 tahun. Begitu, Arin. Oke, baik. Terakhir rekan Azam, apa harapan keluarga terhadap Ferry yang saat ini masih dilaporkan hilang? Untuk dari keluarga sendiri masih menunggu informasi secara resmi dari Kementerian KKP mengenai kondisi daripada Ferry, dan mereka berharap ada suatu keajaiban atau mukjizat daripada kondisi Ferry yang dikabarkan sempat berada dalam pesawat yang hilang kontak tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Azam atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kalau untuk dari kementerian memang kalau untuk pagi ini belum ada ya kabar barunya. Terakhir semalam sih dari pihak kementerian, intinya ya ada wakil dari kementerian sini menyatakan bahwa atas nama Ferry Irawan memang naik pesawat tersebut dan hilang kontak, dan sudah dipastikan hilang kontak. Intinya gitu aja dari kementerian berita terakhir semalam gitu. Kalau untuk yang terbarunya memang belum ada pagi ini. Jadi kalau dari pihak keluarga sendiri artinya masih maksudnya berharap ada mukjizat atau keajaiban atau seperti apa, Pak, terkait kejadian ini gitu, Pak? Betul, dari semalam memang dari keluarga, karena kan belum ditemukan secara pasti ya, dari pihak keluarga masih berharap mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan selamat. Kalau untuk hari ini kan terlihat lagi dipasang tenda ini buat seperti apa, Pak? Oh, betul, kalau untuk pemasangan tenda kan untuk tamu dari semalam kan dari wakil Menteri KKP udah datang sekitar jam 11 malam. Rencana hari ini infonya juga masih ada dari pihak KKP yang mau datang ke sini, makanya untuk dipersiapkan kan ini kebetulan musim hujan, maka dipersiapkan untuk tenda. Siap, termasuk tadi yang mengharapkan suatu keajaiban mukjizat, makanya belum dipasang bendera kuning gitu ya, Pak ya? Betul, karena kan kita itu nggak mau mendahuluin ya, kecuali kita nanti yang udah ada rilis langsung dari yang berwenang bahwa Ferry Irawan itu memang benar-benar sudah ikut jadi korban meninggal, baru kita nanti akan memasang bendera. Kalau Pak Ferry sendiri itu berapa anak, Pak, atau udah berapa lama berkeluarga itu, Pak? Kalau Pak Ferry-nya berkeluarga udah sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Cuman ini 3 tahun belakangan memang istrinya ada di Bogor, ibunya di sini, dan Ferry ikut ibunya ini udah sekitar 3 tahun. Oh, di sini tuh ya. Putranya ada 2 tahun. Untuk kerja di KKP sendiri sudah berapa lama, Pak? Kementerian? Kenapa dari sebelum nikah dia udah di KKP? Sekitar 15 tahunan. Iya. Kalau Bapak sendiri terakhir sempat komunikasi kapan, Pak? Terakhir hari Kamis kita sholat subuh bersama di masjid depan Al-Muqaddam. Mas Ferry itu tiap hari memang rutin dia sholat subuh. Setiap sholat subuh, kalau dia pas lagi dinas di luar, pasti ketemu kita. Dan terakhir memang ketemu kita bersalaman di hari Kamis pagi subuh.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.